Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mrs. Zia. Selamat datang kembali ke pembelajaran bahasa Inggris. Kita langsung ke unit 3, yaitu You must study hard. Kamu harus belajar dengan lebih giat. Kayak gitu, kamu harus belajar dengan giat. Apa saja yang ada di unit 3 ini, di topik ini, yaitu ada obligations, keharusan. Obligations itu artinya adalah keharusan. Yang di dalamnya ada asking for obligation, meminta perhatian, meminta keharusan. Asking for obligation, meminta keharusan, and response of obligation, merespon dari suatu keharusan. Maksudnya keharusan apa sih? Yaitu expression of obligation. Kita dapat menggunakan obligation untuk meminta informasi atau memberi informasi terkait keharusan. Harus gitu, kewajiban maksudnya ya, keharusan atau kewajiban. Nah, dalam bahasa Inggris ada dua kata kunci, two case, dua kunci, dua kata kunci yang ada dalam bahasa Inggris yang bisa kalian lihat di sini, yaitu ada must dan have to. Artinya sama, yaitu harus. Kita ke kata yang must dulu. Must, rules-nya. Pertama, jika menggunakan kata kerja, yang bahasa Inggris itu adalah verb, itu rumusnya adalah subject plus must plus verb one. Contohnya, you must study. Kamu harus belajar. Nah, rumus yang kedua, jika kalian menggunakan kata sifat atau kata benda atau kata keterangan dalam kalimat tersebut. Contoh, you must be honest. Kamu harus jujur. Nah, honest di sini adalah sebagai adjektif atau kata sifat. Rumusnya tadi hampir mirip ya dengan yang rumus pertama, yaitu subject plus must. Nah, habis must langsung ditambah to be, bukan verb. Kalau itu kalian mau menggunakan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Contohnya Bu Zia ulangi, yaitu ada you must be honest. Kamu harus jujur, merupakan keharusan. Kamu harus jujur, yang di sini jujur merupakan adjektif, kata sifat. Contoh yang selanjutnya, you must be the best student. Kamu harus menjadi murid terbaik. Nah, student ini merupakan kata benda. Contoh ketiga, you must be on time. Kamu harus tepat waktu. Nah, tepat waktu ini adalah adverb atau keterangan waktu. Nah, jika kalian ingin bertanya menggunakan kata must, keharusan dengan kata must, maka must itu diletakkan di depan, tinggal dibalik aja. Rumusnya yaitu must plus subject plus verb one, jika ingin menggunakan verb one, atau must plus subject plus be plus adjective atau noun atau adverb. Dan jangan lupa kalau kalian menulis dan ingin bertanya, itu dikasih tanda tanya. Contohnya, must I study? Haruskah aku belajar? Nah, study di sini adalah verb, kata kerja. Contoh yang kedua, must I be honest? Apakah haruskah atau bukan haruskah? Haruskah aku jujur? Gitu. Haruskah aku jujur? Jujur di sini adalah adjektif. Contoh yang ketiga, must I be the best student? Haruskah aku menjadi murid yang terbaik? Nah, student tadi adalah noun juga. Must I be on time? Apakah haruskah aku tepat waktu? Haruskah aku tepat waktu? Itu ya, jika kalian ingin menggunakan atau mengubah menjadi kata tanya. Tuh, selanjutnya, kalau tadi kita sudah mempelajari obligation, keharusan atau kewajiban dengan kata kunci must, sekarang yang have to. Nah, rules-nya sama dengan must, hanya diganti have to saja. Jadi kata must kalian ganti dengan kata have to. Gampang kan? Iya, gampang. Nah, jika menggunakan kata kerja itu langsung subject plus have to.
plus verb one. Contoh, you have to study. You have to study. You have to study. Kamu harus belajar. Nah, jika tidak menggunakan kata kerja tapi menggunakan kata sifat, kata benda atau keterangan, tinggal diganti aja. Mas tadi diganti have to. Subject plus have to. Subject plus have to plus be plus adjective or noun or adverb. Contoh, you have to be honest. You have to be the best student. You have to on time. Sama dengan mas ya, artinya juga sama. Jadi kalau kalian mau gunain yang mana, it's up to you. Enak yang mana, mau pakai yang mas atau have to. Yang terpenting adalah kalian sekarang sudah dapat ilmunya. Kalau mau mengatakan harus dalam bahasa Inggris tuh bisa menggunakan dua kata kunci, yaitu must dan have to. Nah, ini saja materinya. Semoga kalian dapat menangkap apa yang Bu Zia sampaikan dan kita bisa mereview kembali. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.